Halo, apa kabar? Sehat selalu ya yang bergabung di video ini. Kembali lagi di channel ini kita akan belajar matematika secara mudah dan menyenangkan. Supaya channel ini semakin berkembang, jangan lupa tetap like, subscribe, dan share supaya menghadirkan cara penyelesaian matematika secara mudah dan menyenangkan ya. Di video kali ini melukis daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksama linear kuadrat dua variabel. Jadi di sini ada sebuah contoh soal Y lebih dari sama dengan X kuadrat, itu merupakan bentuk parabola. Y kurang dari X tambah 2 itu bentuk garis nanti. Kalau kita gambar dia, kita lukis ya. Jadi pertidaksamaannya kita ubah menjadi sama dengan dulu ya. Nah, kemudian Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan X tambah 2. Jadi kalau yang berbentuk kuadrat itu garis parabola penuh atau terbuka ke atas nanti karena X-nya bernilai positif ini, positif ya. Nah, jadi yang kedua Y sama dengan X tambah 2 itu garisnya nanti putus-putus ya. Kita langsung aja ya. Untuk pertama yang kita cari pertama kita buat adalah titik potong. Titik potong dari Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan X tambah 2, titik potongnya. Jadi kita substitusi Y sama dengan X tambah 2, kita gantikan ke Y sama dengan X kuadrat ya. Nah, jadi saya tulis lagi Y sama dengan X kuadrat, gantikan X tambah 2. X tambah 2 sama dengan X kuadrat. Nah, kita geser X kuadratnya ke sebelah kiri. Berubah tanda ya. Nah, tambah 2 sama dengan 0. Kita buat dia pembuat 0 atau sama dengan 0. Supaya X kuadratnya tidak negatif, positif, berarti semua kedua ruas dikali dengan negatif. Negatif kali negatif adalah X kuadrat, negatif kali positif adalah negatif X. Negatif kali positif adalah negatif 2 sama dengan 0. Kita cari akar-akarnya. Nah, berapa kali berapa? Negatif 2 bila dijumlahkan hasilnya di sini kan negatif 1. Berarti negatif 2 tambah 1. Negatif 2 tambah 1 itu negatif 1. Negatif 2 kali 1 adalah pas negatif 2. Berarti akar-akarnya atau faktornya X kurang 2, X tambah 1 sama dengan 0. Kita ambil satu per satu. X kurang 2 sama dengan 0. Berarti X1 nya sama dengan 0. Ini 0 kan? Nah, pindah 2 nya negatif 2 ke sebelah kanan. 0 tambah 2 adalah 2. Ini X1. Langsung aja kita cari Y nya. Y sama dengan X pangkat 2. Gantikan X nya 2. Maka Y1 sama dengan 2 pangkat 2. Nah, sama dengan 2 pangkat 2, 4. Maka titik potongnya adalah 2,4. X, Y. Yang kedua, kita ambil X tambah 1 sama dengan 0. Maka X2 sama dengan 0 dikurang 1, negatif 1. Substitusikan ke X pangkat 2 ya. Maka Y sama dengan negatif 1 pangkat 2. Negatif 1 pangkat 2 itu kan 1. Maka ini kita buat titik pangkat ini. Titik potongnya adalah negatif 1,1. Ini titik potongnya ya. Setelah kita cari titik potong, yang kedua kita mau ambil sebarang titik ya. Kita mau ambil sebarang titik. Nah, sebarang titik. Kita selesaikan yang pertama adalah Y sama dengan X pangkat 2. Itu dulu yang pertama. Kalau kita ambil yang pertama adalah negatif 2, kita gantikanlah ke persamaan kuadrat ini. Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan, gantikan X nya negatif 1. Negatif 1 pangkat 2. Negatif 1 pangkat 2 itu kan 1. Iya kan? Maka titiknya adalah negatif 1,1. Yang kedua, X negatif 1. Oh ini, saya ubah ini negatif 2 duluan ya.
Maka ini negatif 2 pangkat 2 adalah 4. Ini adalah negatif 2. Ya. Ini adalah negatif 2. Biar nanti teratur dia. Ini negatif 2,4. Negatif 2,4. Ini negatif 1. Kita gantikan Y sama dengan negatif 1 pangkat 2 adalah 1. Maka titiknya adalah negatif 1,1. Yang ketiga, jika X sama dengan 0, kita gantikan. Y sama dengan 0 pangkat 2 itu 0. Maka titiknya adalah 0,0. Kalau ini X1 berarti ini 1 ya. Maka Y sama dengan 1 pangkat 2. 1 pangkat dulu itu 1. Maka titiknya adalah 1,1. Kita gantikan X-nya 2. Maka Y sama dengan 2 pangkat 2 itu 4. Titiknya adalah 2,4. Ini cukup dulu kita ambil sebarangnya untuk Y sama dengan X kuadrat. Gimana kalau kita ambil sebarang titik? Ambil sebarang titik untuk persamaan yang kedua. Y sama dengan X tambah 2. Sama juga. Jika X sama dengan negatif 2. Gantikan ke persamaan ini. X tambah 2. Y sama dengan negatif 2 tambah 2 adalah 0. Ya. Titiknya adalah negatif 2,0. Paham ya? X-nya ini negatif 2. Negatif 2 tambah 2 adalah 0. Kemudian X sama dengan negatif 1. Y gantikan. Negatif 1 tambah 2. Negatif 1 tambah 2 itu adalah 1. Titiknya adalah X, Y. Negatif 1,1. Ya. Lanjut. Jika X sama dengan 0, gantikan. Y sama dengan 0 tambah 2 adalah 2. Titiknya adalah 0,2. Jika X sama dengan 1, gantikan. Y sama dengan 1 tambah 2 adalah 3. Titiknya adalah 1,3. Jika X sama dengan 2, gantikan. Y sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4. Maka titiknya adalah 2,4. Ya, setelah kita ambil sebarang titik, selanjutnya kita buat DHP-nya. Cara melukis DHP-nya nanti. Saya ganti warnanya ya. DHP. Yang pertama yang pertama Y sama dengan X kuadrat. Nih. Ini yang pertama, kita buat tadi Y sama dengan ini lebih dari sama dengan ya. Lebih dari sama dengan X kuadrat. Koefisien, coba lihat koefisien Y adalah positif. Kemudian tanda ini positif. Udah ada di video sebelumnya ya. Maka kita kalikan, hasil kali positif kali positif adalah positif. Kalau hasilnya positif, maka daerah arsirannya nanti di atas garis parabola. Itu yang pertama. Yang kedua, Y sama dengan karena tandanya tadi kurang dari ya. Yang ini Y kurang dari X tambah 2. Kita lihat koefisien Y. Koefisien Y-nya adalah positif. Kemudian tanda pertidaksamaannya kurang dari berarti negatif. Hasil kali positif kali negatif kan hasilnya negatif ya. Negatif. Kalau negatif berarti di bawah garis ya. Oke, jadi kita tadi sudah ambil sebarang titik, ini sudah langsung saya hadirkan dalam bentuk tabel ya. Kalau kita koreksi yang titik potongnya tadi kan negatif 1,1, negatif 1, ini dia kan sama ya.
Jika X-nya negatif 1, Y-nya 1 pada persamaan kuadrat. Kalau pada persamaan yang linier, jika X-nya negatif 1, Y-nya juga 1. Ya kan? Sama. Kalau yang ini juga X dalam titik potongnya tadi 2,4. 2,4. Sama juga. Makanya ini disebut dengan titik potong. Atau bahkan video selanjutnya itu merupakan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel. Jadi kita akan melukis atau menggambar titik-titiknya ini. Kita mau gambar yang pertama adalah Y lebih dari sama dengan X kuadrat, ya. X kuadrat yang pertama titik negatif 2,4. X-nya negatif 2, ini kita ambil 1, 2. Y-nya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kita buat tandanya di sini. Kita buat titiknya negatif 2,4. Agak kecil ya. Oke, kemudian X-nya negatif 1, Y-nya 1. Berarti sini. Ini negatif 1,1. Yang ketiga 0,0. Ya. 0,0. Nah, kemudian 1,1. X-nya 1, Y-nya 1. Ini X-nya 1, Y-nya 1. 1,1. Kemudian lanjut 2,4. 2X-nya 2, Y-nya 4. Ini 2. Terus ini 1, 2, 3, 4. Berarti ini 2,4. Oke. Kalau di persamaan kuadrat ada kan yang namanya titik puncak ya. Titik puncak. Jadi kalau di sini Y sama dengan X kuadrat. Titik puncak minim berarti kan bentuk kurvanya tadi parabolanya terbuka ke atas. Maka ini titik puncak minimum. Titik puncak minimum. Rumusnya kan kalau X-nya negatif B per 2A. Kita lihat persamaannya. A-nya hanya 1, B-nya 0. Maka X-nya sama dengan 0. Kalau kita gantikan X-nya sini 0, maka Y-nya juga 0. Maka titik puncak minimumnya adalah 0,0. Makanya di sini dia. Ya. Oke. Selanjutnya kita akan gambar dia pada kurvanya tadi yang berbentuk parabola, berarti dari 0 ya. Kita tarik garisnya, itu garis penuh. Garis penuh. Oke, ini dia. Boleh kita buat apanya tadi? Y ini sama dengan X kuadrat. Ya. Oke, yang kedua kita akan melukis dari persamaan linearnya. Negatif 2,0, X-nya negatif 2, Y-nya 0, berarti sini. Negatif 2,0. Selanjutnya negatif 1,1 di sini ya. Sudah, karena itu tadi merupakan titik potong. Selanjutnya 0,2, X-nya 0, Y-nya 2 di sini. Kita buat aja titiknya ini 0,2. Kemudian X-nya 1, Y-nya 3, 1, 2, 3 di sini. Kita buat aja 1,3. Selanjutnya adalah 2,4, sudah ada di sini. Ya, katanya tadi tanda pertidaksamaannya kan adalah kurang dari, berarti putus-putus ya. Kita tarik dia putus-putus. Hubungkan titik-titik tadi dengan putus-putus. Ya, boleh di bawah kita buat persamaannya. Y sama dengan X tambah 2. Oke, sekarang kita mau melukis yang mana sebenarnya DHP-nya, daerah hasil penyelesaiannya. Kalau kita lihat yang pertama dari yang linear, Y kurang dari X tambah 2. Di bawah garis. Kalau di bawahnya kan berarti sini. Sebenarnya ikut semua ke sini. Sampai ke bawah, sampai di sini. Kemudian kita mau lukis juga yang bentuk parabola di atas. Kalau di atasnya berarti ke atasnya sini.
Seperti sini. Nah, dia akan 2 kali arsir. Yang 2 kali arsir tadi sebenarnya sampai ke atas dia. Tapi kan di sini adalah sistem pertidaksamaan linier 2 kuadrat. Ada 2 buah pertidaksamaan yang linier dan kuadrat. Maka yang merupakan daerah hasil penyelesaiannya adalah yang 2 kali arsir. Inilah yang DHP-nya. Daerah himpunan penyelesaian. Baik. Itu ya tentang melukis daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier kuadrat 2 variabel. Saya berharap bisa dipahami dan dimengerti. Jangan lupa tetap like, tetap subscribe dan share biar channel ini semakin berkembang menghadirkan cara penyelesaian matematika yang mudah dan menyenangkan. Terima kasih. Dah.